Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang induksi matematika. Kita mau tahu dulu apa itu induksi matematika. Induksi matematika itu adalah membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan matematis. Pernyataan matematis bisa berupa sifat-sifat yang dimiliki suatu pernyataan matematika atau sebuah rumus yang kita punya. Nah, sebagai gambaran, induksi matematika itu bisa dilihat seperti sebuah domino. Di sini kita punya domino yang berdiri-berdiri ya, teman-teman. Nah, kita akan punya dua asumsi, teman-teman, di sini. Yaitu yang pertama, kartu domino pertama itu kita jatuhkan. Selanjutnya, misalkan kartu domino yang ke K ini jatuh. Maka kartu domino selanjutnya yang K+1 juga akan jatuh. Kalau asumsi ini terpenuhi, maka akan terbukti bahwa semua domino itu akan jatuh. Bisa dilihat di sini. Masuk akal bukan kalau domino yang pertama dijatuhkan, maka tentu semua domino itu akan jatuh. Seperti itulah induksi matematika. Kita ingin membuktikan jika domino pertama dijatuhkan, lalu jika domino ke K itu jatuh, maka K+1 itu jatuh. Maka semua domino akan ikut jatuh. Di sini kita lihat prinsip induksi matematikanya. Misalkan Pn itu adalah pernyataan matematis untuk n bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4. Jadi kita tidak melibatkan bilangan pecahan, teman-teman. Jadi misalkan Pn itu pernyataan matematis. Lalu ada bilangan A yang merupakan bilangan asli tertentu. Jadi mungkin 1 atau 2 atau 3 seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau membuktikan dua pernyataan ini benar. Yang pertama itu adalah nilai PA-nya itu bernilai benar. Jadi, bilangan A ini kita masukkan ke pernyataan matematis yang kita punya. Dan kita mau nilai PA ini bernilai benar. Selanjutnya, kita ambil bilangan asli K yang lebih besar dari sama dengan A. Jadi, K ini bisa kita sebut sebagai bilangan sembarang ya teman-teman yang lebih besar dari sama dengan A yang kita miliki. Jika nilai PK ini benar, maka nilai PK+1 ini benar. Kalau dua pernyataan ini benar, maka untuk seluruh bilangan asli dengan n-nya itu lebih besar dari sama dengan A, pernyataan Pn itu akan benar. Seperti bentuk domino tadi ya teman-teman. Nilai awalnya kita nyatakan benar dulu. Selanjutnya, jika PK benar, maka PK+1 benar. Setelah itu, kita bisa membuktikan bahwa Pn benar untuk seluruh bilangan asli n lebih besar dari sama dengan A. Dengan demikian, kita akan punya dua langkah teman-teman, yaitu membuktikan poin pertama benar, yaitu yang PA bernilai benar ini. Ini disebut sebagai langkah basis. Selanjutnya, kita akan membuktikan poin kedua yang benar. Ini disebut sebagai langkah induktif. Kalau kita bisa membuktikan dua pernyataan ini benar, maka kita bisa membuktikan bahwa untuk sebarang bilangan asli n lebih besar dari sama dengan A, Pn itu benar. Agar lebih kebayang, kita mau lihat contoh soal. Di sini kita ingin membuktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat. Di sini pernyataan matematisnya itu apa? Kita akan punya Pn-nya itu adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai 2n min 1. Itu sama dengan n kuadrat. Ingat teman-teman, bahwa bilangan ganjil itu bisa kita nyatakan sebagai 2n min 1. Nah, sekarang kita mau cari tahu, apakah pernyataan matematis ini benar atau tidak? Maka kita harus melakukan dua langkah. Yang pertama, kita harus membuktikan langkah basisnya dulu. Langkah basis itu adalah ketika n-nya yang terkecil, yaitu n-nya sama dengan 1. Maka kita coba lihat. Berarti kita lihat P1. P1 itu berapa berarti? Yaitu 2 dikali n yang adalah 1 dikurang 1 yang hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini harus sama dengan n kuadrat. N kuadrat itu apa? Yaitu 1 dikuadratkan yang hasilnya adalah 1 juga. Maka kita punya 1 sama dengan 1 yang adalah benar. Maka kita bisa bilang bahwa langkah basisnya itu bernilai benar. Selanjutnya kita kerjakan langkah kedua, yaitu langkah induktif. Langkah induktif ini, cara kita mengerjakannya adalah mengasumsikan bahwa untuk nilai K itu bernilai benar. Maksudnya gimana? Jadi kita bisa tulis seperti ini. PK sama dengan 1
ditambah 3, ditambah 5, sampai ke 2K min 1, itu bernilai K kuadrat. Kita asumsikan bahwa PK ini bernilai benar. Selanjutnya, untuk membuktikan langkah induktif ini benar, kita mau membuktikan bahwa PK plus 1-nya itu benar. PK plus 1 itu apa? PK plus 1 itu adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai ditambah ke 2K min 1 ditambah juga ke 2 dari K plus 1 dikurang 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, sekarang kita harus membuktikan bahwa ini itu benar. Kita tidak tahu ya benar atau tidak. Sekarang kita coba kerjakan. Kita tulis ulang. PK plus 1 itu adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai ke 2K min 1 ditambah 2 dikali K plus 1 kurang 1. Yang kalau kita jabarkan, kita akan memperoleh 2K plus 1. Nah, teman-teman, kita tahu di sini bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai 2K min 1 itu bernilai K kuadrat. Kenapa? Kita bisa lihat dari langkah induktif yang ini. Kita sudah mengasumsikan bahwa nilai PK itu bernilai benar, teman-teman. Jadi kita bisa gunakan untuk membuktikan bahwa PK plus 1 itu benar. Bisa dilihat di sini ya. 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2K min 1 itu bernilai K kuadrat. Dan ini itu benar. Maka kita pindahkan ke sini. Sehingga nilai ini itu sama dengan K kuadrat. Sehingga kita memperoleh apa? K kuadrat ditambah 2K plus 1. Dari sini kita bisa faktorkan sehingga kita memperoleh K plus 1 kuadrat. Yang hasilnya adalah sama seperti ini. Bisa teman-teman lihat bahwa yang K kuadrat ini itu bernilai benar. Dan karena ini bernilai benar, maka kita bisa bilang bahwa ini itu bernilai benar juga, teman-teman. Karena itu, K plus 1 itu juga bernilai benar. Maka, dengan demikian, kita bisa membuktikan bahwa K plus 1 yang ini juga bernilai benar. Seperti efek domino ya, teman-teman. Karena yang ini benar, maka berdampak ke yang ini. Dan karena ini benar, maka hasil yang ini itu juga benar. Sehingga yang ini benar. Maka, dengan demikian, kita bisa bilang bahwa karena PK itu benar, maka PK plus 1 itu juga bernilai benar. Dengan demikian, langkah induktif itu bernilai benar. Karena langkah basis dan langkah induktifnya itu bernilai benar, jadi pernyataan PN itu bernilai benar. Yang berarti, jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama itu nilainya sama dengan N kuadrat. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Di sini kita ingin membuktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan asli pertama adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Di sini pernyataan matematisnya apa? Yaitu Pn sama dengan jumlah bilangan asli pertama, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai bilangan N itu nilainya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Seperti biasa, kita buktikan terlebih dahulu langkah basisnya, yaitu nilai N yang terkecil. Apa itu? Yaitu N sama dengan 1. Maka kita masukkan untuk P1 itu. Kita punya 1. Nah, 1 ini sama dengan apa? Sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 dibagi 2. Yang nilainya berapa? Yang nilainya juga adalah 1. Karena bagian ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, maka bisa kita bilang bahwa langkah basis itu bernilai benar. Selanjutnya, kita mau membuktikan untuk langkah induktifnya, yaitu ketika K-nya itu benar. Maka bisa kita ambil bahwa PK-nya itu bernilai benar, yang adalah apa? Yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai K. Yaitu nilainya adalah K dikali K plus 1 dibagi 2. Ini kita ambil nilainya benar.
Selanjutnya, kita harus membuktikan bahwa PK plus 1 itu benar dengan bantuan PK. Maka PK plus 1 itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ke K ditambah K plus 1. Yang sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1 dibagi 2. Kita harus buktikan apakah ini benar atau tidak. Bagaimana caranya? Kita kerjakan dulu dari ruas kiri. Yaitu PK plus 1 itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai K ditambah K plus 1. Karena nilai PK ini bernilai benar, maka 1 dijumlah sampai K itu nilainya adalah K dikali K plus 1 per 2. Jadi, kita bisa ganti bagian ini itu menjadi K dikali K plus 1 dibagi 2. Sehingga nilainya itu menjadi K dikali K plus 1 dibagi 2 ditambah K plus 1. Kita samakan penyebutnya sehingga kita memperoleh K kuadrat ditambah K dibagi 2 ditambah 2K ditambah 2 dibagi 2. Di sini kita bisa memperoleh hasilnya adalah K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 bagi 2. Yaitu apa? Kita bisa faktorkan menjadi K plus 1 dikali K plus 2 dibagi 2. Atau bisa kita tulis ulang sebagai K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1 yang dibagi 2. Bisa kita lihat nilainya itu sama seperti ruas kanan di PK plus 1. Maka, karena yang ini tuh nilainya benar, maka kita bisa bilang kalau ini tuh bernilai benar. Dan nilai yang di ruas kanan ini juga bernilai benar. Dengan demikian, langkah induktifnya bernilai benar. Jadi, bisa kita bilang bahwa pernyataan PN ini bernilai benar, yaitu jumlah N bilangan asli pertama adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.